Hi guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang minggu depan ingin beribadah secara onsite, teman-teman dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin beribadah secara online, ibadah juga tersedia melalui YouTube channel NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8. Sedangkan untuk ibadah onsite NDC Youth Living World diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, ShopeePay, GoPay, Dana, dan lain-lain dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Sekian Youth News minggu ini, stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, senang sekali bisa kembali bertemu di online service. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur Bapa, kalau kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu hari ini. Dengan segala kerendahan hati kami mau memuji muliakan nama-Mu. Kami mau duduk di bawah kaki-Mu mendengarkan firman-Mu. Biar hanya Tuhan yang disenangkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Semua yang siap untuk beribadah, mari sama-sama katakan amin. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Mari sama-sama lebih lagi datang ke hadirat Tuhan. Kita nyanyikan keagungannya. And now my shame is gone. I stand amazed. Your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You're worthy, Lord. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Come on NDC Youth, dimanapun kita berada, sama-sama lebih lagi tinggikan Dia. Let His name be exalted in the heavens. Be exalted now in the
the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Hallelujah. Everybody sing worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You're worthy, Lord. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Sing worthy. Oh, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. We worship you. Hallelujah. Dimanapun kita berada, Tuhan hadir saat ini. Yang sudah lama merindukan perjumpaan dengan Tuhan, kau akan mengalaminya hari ini. Datanglah ke hadiratnya dan puji sembah Dia. Hallelujah. Oh, hallelujah. We worship you. Forevermore we worship you, oh Lord. Hallelujah. Every nation sing your praise. Oh, let every heart sing your praise. Hallelujah. Come on in this youth, exalt Him high. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in your glory fills our place, our homes, everywhere we are. Oh, be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh beribadah secara online. Dan kami bersyukur karena kami boleh memperingati karya salib-Mu yang luar biasa Tuhan. We appreciate You, kami menghormati-Mu untuk apa yang Kau sudah lakukan dan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas karya salib-Mu Tuhan. Yang sebentar kami juga rindu untuk mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan.
Aku berdoa supaya firman Tuhan boleh kami tangkap dengan jelas, boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, dan boleh menghormati karya salib-Mu. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke guys, shalom. Welcome to NDC Youth Online Service. And ya, saat ini seperti biasa ada event di ibadah kita, di ibadah onsite-nya, bukan ibadah online, onsite-nya. I would like to encourage all of you untuk beribadah secara onsite karena berbeda, ya. Tapi kalau emang benar-benar nggak bisa dan lain sebagainya karena satu dan lain hal, it's okay, ya. Dan perlu kita ketahui juga gini, karena sepanjang bulan ini yang kita bahas akan dalam nih. Yang kita bahas adalah mengenai karakter Yesus. Ya, apalagi sekarang juga aku membawakan mengenai karya salib Tuhan. Jadi sepanjang bulan ini mungkin agak sedikit berat tema dan khotbah mingguannya. Tetapi ini yang menurut aku sangat penting untuk kita ketahui, untuk kita pahami doktrin-doktrin yang kita percaya, supaya kita dengan tidak mudah diomong-ambingkan dan kita punya dasarnya kuat gitu ya. Jadi bear with us for this month. Dan kalau kalian emang benar-benar serius dalam iman kalian, dalam Tuhan, aku percaya kalau bulan ini bulan yang spesial. Kita mengerti karakter Tuhan dan lain sebagainya. Oke, tanpa panjang lebar, aku hari ini akan membawakan firman Tuhan. Dan aku beri judul New Chapter. Itu ya. Kenapa aku bawain khotbah yang berjudul New Chapter? Karena begini guys. Karena kita mestinya binasa. Jadi sebelum perjanjian baru, sebelum zamannya Yesus, di perjanjian lama, kita tuh terpisah dari Tuhan karena kita ada dosa. Ya, terpisah dari Tuhan karena dosa. Jadi kita kalau mau ketemu Tuhan itu dalam hadirat Tuhan harus di dalam bait suci, itu pun harus nebeng doa-doa kita sama imam dan lain sebagainya. Tetapi karena karya salib Tuhan, ya, karena kematian Tuhan, karena kebangkitannya, kita punya yang namanya, nanti kita akan belajar bersama-sama, nanti ada new life, ada new relationship, ada new future gitu ya. Kita akan belajar bersama-sama tentang mengenai kebenaran-kebenaran ini. Kita yang mestinya end of the story, kita binasa karena akibat dari dosa, tetapi karena kematian Tuhan, cerita kita berlanjut. Ya, bab yang mestinya berakhir, babnya berlanjut. Yang mestinya full stop, finished, ada kelanjutannya. Ada new chapter dalam hidup kita, ya. Tapi pertama-tama mungkin aku perlu declare dulu ya, apa yang kita percaya, apa yang NDC secara keseluruhan percaya. Yesus adalah perantara yang sempurna antara surga dan bumi. 1 Timotius 2 ayat 5. Dan yang kita percaya guys, keselamatan hanya tersedia melalui iman kepada Yesus Kristus. Mengimani karya salibnya. Seperti yang dikatakan, yang dia nyatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Gitu ya. Jadi kita percaya kalau Yesus pribadinya, ya, keselamatan tersedia melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Kita menghormati karya salibnya. Nah begini, apa yang terjadi ketika Yesus itu mati bagi kita? Karya salibnya menghasilkan apa sih? Tadi aku udah bilang 3 hal. Ada new life, ada new relationship, dan ada new future. Dan kita akan pelajari satu persatu. Kita yang mestinya di end, full stop, ada bab baru. Kita punya yang pertama namanya new life. Atau hidup yang baru. Hidup yang baru ini maksudnya apa, Koje? Hidup yang baru ini berarti kehidupan kita merdeka. Kehidupan kita bebas. Bebas dan merdeka dari apa, Koje? Bebas dan merdeka dari ikatan dan belenggu dosa. Yohanes 8 ayat 32-36. Firman Tuhan berkata demikian, guys. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, ini luar biasa sekali. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi setiap orang yang berbuat dosa, firman Tuhan mengatakan adalah hamba dosa. Ada shackle, ada belenggu. Ya, kita diikat oleh dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu,
apabila anaknya huruf besar, apabila anak itu memberikan kamu lewat karya salibnya, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Jadi sama seperti firman Tuhan katakan, ya kalau dosa punya sifat itu mengikat, ya. Mengikat artinya apa? Kita suka melakukan dosa-dosa favorit kita, apa yang kita suka, mungkin itu rokok, mungkin itu immorality, atau enggak mungkin kalau kita marah dengan marah banget sampai kita pakai tangan untuk menghajar teman-teman kita dan lain orang-orang di sekitar kita, gitu ya. Nah, dosa punya sifat mengikat. Dan hal yang sangat penting yang akan gue sampaikan adalah kalau kematian Yesus itu memampukan kita untuk bisa lepas dari belenggu dosa. Yang percaya katakan amin, guys. Kematian Yesus memampukan kita untuk bisa lepas dari belenggu dosa. Jadi begini, saya menemukan banyak anak-anak muda, banyak orang berkata, susah nih kayaknya Koji nih gue lepas dari dosa gue nih. Kayaknya gue udah terikat banget nih. Kayaknya gue nih udah sulit nih. Karena gue suka banget. Gue merasa kalau gue gak melakukan dosa gue ini, mungkin gue gak akan bisa hidup kayaknya nih. Kalau gue gak bisa lepas nih kayaknya Koji nih. Dari sabu, dari rokok, dari free sex, dari percabulan dan lain sebagainya. Guys, jangan pernah bilang gak bisa lepas dari sebuah dosa. Gitu. Kita bisa lepas karena apa? Ini iman kita nih, ini yang kita percaya. Dan kalian semua harus pahami, kalau sekali lagi kematian Yesus itu memampukan kita untuk lepas dari belenggu dosa. Setiap kutuk, setiap belenggu dipatahkan oleh Yesus di atas kayu salib karena karya kematiannya. Dan ini bukan tugas kita, bukan kita nggak bisa, Tuhan yang bisa. Jadi jangan pernah bilang nggak bisa, jangan pernah bilang nggak bisa lepas. Ubah pola pikirnya, bisa. I'm not saying it's gonna be easy tuh. Mungkin it's gonna be hard, cuman bisa. Jadi jangan pernah bilang gak bisa lepas dari dosa-dosa favoritmu yang membelenggumu. Gitu ya. Bisa. It's gonna be hard. Kenapa aku bisa tahu? Karena aku pernah hidup seperti kalian juga. Aku pernah hidup dalam dosa juga. Dan aku tahu rasanya enak. Dan aku tahu rasanya mengikat. Dan aku tahu rasanya tuh wah semua yang happy deh pokoknya deh. Gitu ya. Tapi kalau aku bisa berdiri di atas mimbar, bisa berkhotbah itu karena kemurahan Tuhan. Jangan pernah bilang gak bisa lepas dari sebuah dosa. Atau mungkin kalian bilang, Koje sebenarnya aku juga udah muak sama dosa-dosaku sih. Aku udah capek juga, tapi aku gak bisa lepas. Kita harus ubah pola pikir kita. Kita harus ubah paradigma kita. Di poin yang pertama ini, firman berkata kita punya hidup yang baru. Kita punya new life. Hidup yang merdeka, hidup yang berkemenangan, hidup yang lepas dari belenggu dosa. New life juga berarti kita dilahirkan kembali, guys. Dalam hidup yang baru, kita dibenarkan, kita disucikan, kita dimuliakan. Ya, 1 Petrus 1 ayat 3 mengatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, yaitu kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Luar biasa banget. Kelahiran baru, ya seperti katakan Petrus ini, kelahiran baru memberi kita benih yang baru, kodrat yang baru, yang memungkinkan kita hidup saleh, luput dari hawa nafsu dunia. Jadi yang pertama ini, remember always, you can do it. Ya, kalau aku bisa, you juga bisa. Aku tahu hidup dalam dosa tuh enak. Cuman at one point, aku merasa hidup aku tuh udah gak berarti lagi. Selalu ngumpet dari orang tua, ngumpet dari teman-teman, dan lain sebagainya. Hidup kita gak berkualitas. Kita merdeka dari dosa. Hidup kita lebih baik, hidup kita berkualitas. Kita lepas dari semua belenggu gitu. Itu yang pertama, kita punya hidup yang baru. Yang kedua guys, kita punya new relationship. Atau hubungan yang baru. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan Bapa kita, dengan Tuhan. Ini karya salib Yesus. Karena perjanjian lama, kalau kalian baca, lu pada baca, hubungan kita dengan Bapa terputus, kita terpisah. Seperti aku bilang di awal tadi, kalau kita mau dalam hadirat Tuhan, mau ketemu Tuhan, mau berdoa, kita harus nitip sama imam dari suku Lewi yang cuma bisa datang ke bait suci, bait Allah itu. Kita nggak bisa sembarang orang, gitu. Apalagi kalau dosa. Kalau manusia berdosa pada perjanjian lama, kalau kita ketemu dengan hadirat Tuhan yang kudus dalam bait suci, ketemu mati. Gitu. Itulah hubungan yang tegang gitu. Dan karya salib Yesus itu melahirkan hubungan yang baru, ada new relationship, ada hubungan yang baru, hubungan yang dipulihkan. Matius 7:51 firman Tuhan berkata, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Guys, ini menggambarkan hubungan dengan Bapa dipulihkan. Karena sudah gak ada lagi jarak pemisah antara manusia dengan Tuhan. Gitu ya. Tuhan yang di perjanjian lama tinggal di luar kita. Di perjanjian baru, sekarang Tuhan tinggal dalam kita. Dan
sama seperti hubungan kita dengan Bapa dipulihkan. Ini yang gue percaya juga ya. Gue percaya kalau Tuhan juga menghendaki kita untuk memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Kita punya good relationship, ya, dipulihkan dengan orang tua, dengan sama kita, dengan teman-teman kita. Bahkan dikatakan Matius 22 ayat 36-40, firman Tuhan berkata, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang penting nih, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Coba simak kalimat aku selanjutnya guys ya. Coba kalian pikirkan, kalian telah dengan baik. Gini, hubungan Tuhan denganmu harus terlihat dalam hubunganmu dengan sesama. Dan hubunganmu dengan sesama adalah refleksi dari hubunganmu dengan Tuhan. I'll repeat once again. Hubungan Tuhan denganmu harus terlihat dalam hubunganmu dengan sesama. Dan hubunganmu dengan sesama adalah refleksi dari hubunganmu dengan Tuhan. Artinya apa? Artinya hubungan kita dengan sesama yang Tuhan kehendaki, hubungan kita dengan sesama manusia itu sama pentingnya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan nanti kalau kalian baca dalam Matius 5 ayat 23-4, kalau kita mau mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, baik itu pelayanan kita, baik itu uang kita, waktu kita, apapun itu, sebelum kita mempersembahkannya, firman Tuhan dalam Matius 23 ayat 24 dikatakan, tinggalkanlah persembahanmu depan mezbah itu. Kalau kita ada masalah sama orang-orang di sekitar kita, kalau masih ada ganjil dalam hati kita, firman Tuhan bilang, lu mau ngasih ke Tuhan, tinggalin dulu deh. Benerin dulu, beresin dulu hubunganmu dengan sesama. Sebegitu pentingnya. Karena itu hubungan kita dengan sama manusia sama pentingnya dengan hubungan kita sama Tuhan. Gitu. Kita bisa menjadi jagoan dalam gereja. Kita bisa melayani Tuhan dalam gereja, ya. Nangis-nangis dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kurang ajar sama orang lain, maka itu nggak berkenan kepada Tuhan. Hubungan yang baik, hubungan dengan Bapa dipulihkan. Ketika hubungan kita dengan vertikal dengan Bapa dipulihkan, otomatis hubungan horizontal kita juga dipulihkan. Artinya apa? Harus ada saling menerima dengan satu dengan lain. Kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, kepada pacar kita yang ribet kadang-kadang, I know. Saling menerima, sabar, saling merayakan. Lalu apalagi ada pengampunan di situ. Tidak dendam, tidak membalas. Lalu ada apa lagi? Ada pelayanan di situ. Saling melayani, tunduk, membangun, menegur, mengajar, menasihati. Dan kita bisa melakukannya. Kenapa? Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Hubungan vertikal benar, horizontalnya ngikutin, follow. New relationship. Yang ketiga, yang terakhir. Yang really important, yang anak-anak muda especially perlu tahu. Ini dasar iman kekristenan kita. Yang ketiga, di dalam new chapter, dalam bab baru, kita punya yang namanya new future. Masa depan yang baru, kehidupan kekal, keselamatan. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang beriman kepada Tuhan, yang percaya karya salibnya, yang bisa menghormati, appreciate itu memiliki hidup yang kekal di surga bersamanya. Oke, kalian berkata, nanti aja lah Koje, pas gue udah umur 60, pas pulsa hidup gue udah mau habis, baru gue serius deh, baru ngomong keselamatan deh. Nah, itu jawaban orang-orang yang gak hidup dalam kasih karunia keselamatan tuh. Kenapa? Karena orang yang hidup dalam kasih karunia keselamatan ngomongnya gak begitu. Ngomongnya adalah, Tuhan Yesus terima kasih, aku udah diselamatkan, aku menghormati karya salibmu, aku mau hidup menghidupi kehendakmu dalam hidupku, aku mau hidup melayanimu, aku mau hidupku menjadi persembahan yang harum kepadamu. Nah, itu orang-orang hidup yang udah diselamatkan. Orang yang belum diselamatkan, yang belum bisa mengapresiasi hidupnya salah-salan. Yang penting gue bisa beli ini, bisa beli itu, yang penting gue kaya, gue nipu orang, gue bisa marah, gue bisa main cewek, gue bisa main duit, dan lain sebagainya. Itu hidup orang-orang belum diselamatkan. Orang yang belum bisa mengapresiasi karya salibnya. Orang yang hidup dalam kasih karunia keselamatan, hidupnya itu mau menggunakan hidupnya yang semu di dunia ini, yang sementara, sebagai persembahan yang harum kepada Tuhan. Jadi ini adalah 3 hal yang sangat penting di dalam iman kita, dalam kekristenan ketika kita follow Jesus. Karena itu dalam new chapter, sekali lagi I would conclude my sermon today. Kita mestinya habis, kita mestinya binasa, end of the story. Tetapi karya salib Tuhan itu menciptakan new chapter dalam hidup kita. Ada bab baru dalam hidup kita. Kita punya new life,
hidup yang merdeka dari dosa, nggak dibelenggu dosa. Kita punya kualitas hidup yang luar biasa. Karena hidup dalam dosa tuh nggak enak. Hidup dalam dosa tuh membuat kita melakukan banyak hal yang di luar kehendak Tuhan. Dan kita kira kita bakal happy melakukan dosa. Tapi ternyata enggak. Kita merasa makin kosong, makin jatuh, makin dalam. Tetapi new life, hidup yang baru, hidup yang merdeka, menang atas dosa, belenggu dosa. Lalu yang kedua, kita punya new relationship, hubungan dengan Bapa dipulihkan. Ya, dan karena kita hubungan dengan Bapa dipulihkan, kita juga punya hubungan yang baik, kita bisa memiliki hubungan yang baik, hubungan kita juga bisa dipulihkan dengan sesama, dan ketiga yang terakhir, kita punya new future, masa depan yang baru, kehidupan kekal, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa supaya ini maybe for some of you boring, tapi ini satu hal yang kita perlu pahami karena kita percaya sama Yesus, yes. Kita punya iman kepada Tuhan, yes. Kita orang Kristen, yes. Ini perlu kita pahami dasar kita sebagai orang Kristen. Jadi kalau misalkan keluar, jadi jangan kayak orang hun-hun, gak ngerti, apa ya. Kayak self Tuhan apa ya. Nah ini udah ngerti ya. 3 hal yang dikerjakan. Lalu jangan pernah lupa guys, untuk selalu ikut ibadah NDC Youth online, onsite. Ya, dan aku berdoa supaya kita bersama-sama iman kita bersama-sama bertumbuh. Dan sama-sama kita lebih mengasihi Tuhan lebih lagi. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami boleh belajar bersama-sama atas karya salib-Mu. Aku berdoa Tuhan, supaya kami menjalani hidup ini gak asal-asalan, tapi kami boleh menjadi pribadi yang appreciate, menghormati karya salib-Mu. Sehingga kami dapat berkata, Engkau dapat berkata ketika kami bertemu denganmu, ketika kami dipanggil Tuhan, bertemu face to face denganmu, Engkau bisa berkata, aku bangga denganmu. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati pikiran kami. Kami mau akhiri ibadah online hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. See you next week. God bless you.